Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7A sampai 7G. Kali ini Putias akan memberikan materi prakarya di semester 1. Dan di pertemuan pertama kali ini Putias akan menjelaskan tentang bahan serabut. Oke, jangan lupa diamati, disaksikan, dan disimak dengan baik ya. Selamat belajar. Halo kelas 7A sampai 7G. Kali ini Butis akan menjelaskan tentang kerajinan serat untuk pertemuan pertama kita. Oke, langsung saja ya. Nah, ini ada pengertian serat alam. Apa sih serat alam itu? Nah, serat alam itu adalah bahan serat yang berupa potongan-potongan dari suatu komponen. Dia membentuk jaringan memanjang dan utuh. Oke, bentuknya, gambarnya contoh seperti di samping nih. Oke, berikutnya, serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Bisa kalian temui sebagai bahan benang dan juga kain. Jadi, pakaian yang kalian pakai sekarang itu asalnya ya dari si serat ini. Ya. Oke, berikutnya. Serat dibagi menjadi dua nih, yaitu serat buatan dan juga serat alami. Serat alami bisa kalian temui pada ulat sutra dan juga kapas. Nah, bagi yang belum pernah lihat ulat sutra, coba lihat nanti googling. Bentuknya cantik, warnanya putih ya. Hasilnya dari si ulat sutra itu seperti di samping nih. Bukan ulat sutranya dioperasi, dibunuh enggak, tapi dari jaringan air liurnya si ulat sutra. Jadi serat sutra ini dia hasil dari komponen yang pernah dibuat ulat ketika dia hendak membuat kepompong. Nah, itu kan pakai serat-serat tuh, jaringan-jaringan. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya jenis dan karakteristik serat. Bahan serat alam dibagi menjadi 3. Yang pertama ada serat tumbuhan, serat hewan, dan juga serat mineral. Nah, untuk di kelas 7 materi prakarya ini kalian nanti hanya akan mempelajari serat tumbuhan dan serat hewan. Nah, serat tumbuhan ini syaratnya yang pertama harus kuat, ya, tahan lama, bentuknya tetap, jadi tidak menyusut. Kemudian permukaannya halus dan bertekstur sesuai persyaratan produk. Jadi nggak sembarang serat pada tumbuhan-tumbuhan itu bisa dijadikan sebagai serat, bahan dasar untuk tekstil. Oke, berikutnya ada serat hewan. Nah, serat hewan ini sifatnya harus menghangatkan, terus teksturnya lembut dan juga halus. Oke, selanjutnya, nah nih, serat tumbuhan masih dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada serat dari biji, kemudian yang kedua ada serat dari batang, yang ketiga ada serat dari daun, dan yang terakhir ada serat dari buah. Oke, yang pertama dulu kita bahas dari serat dari biji. Contohnya bisa kalian temukan pada biji kapas dan kapuk. Oke, ciri-cirinya dari si serat berasal dari biji ini, dia dingin sifatnya dan sedikit kaku. Nah, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan juga mudah terbakar. Oke, kalau serat dari batang, nah ini contohnya bisa kalian temui di batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin dari pohon beringin itu, kemudian yonkori, flax, jute, rosella, henep, rangi, pureng, kenaf, dan son. Oke, ini untuk yang Butias tulisan miring ini juga kurang paham. Ini yang Butias paham hanya yang namanya rosella, ini bunga dia jadi. Oke, nanti bagi yang kepo, yang penasaran ini apaan sih, kok ada ureng-ureng, silahkan kalian googling untuk biar tahu. Oke, sengaja nggak Butias berikan contoh gambarnya biar nanti kalian
pengen tahu, oh ternyata ini toh Rosila, oh ternyata ini toh Rami, dan seterusnya. Manfaatkan media belajar yaitu Google. Oke, berikutnya ada serat dari daun. Nah ini contohnya bisa kalian temukan pada mendong atau burung tikus, kemudian daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Oke, nanti silakan di searching juga gambar-gambarnya, atau di buku prakarya yang sudah Butias bagikan ada di sana gambarnya. Oke, berikutnya yang terakhir ada serat dari buah. Nih contohnya ada dari buah kelapa. Serabut-serabut buah kelapa itu bisa dimanfaatkan untuk bahan tekstil. Berikutnya, oke, ini yang terakhir ada serat dari hewan, ya, ada serat dari hewan. Nah, serat dari hewan ini dibagi menjadi dua, yaitu serat dari stapel dan serat dari filamen. Nah, stapel itu rambut hewan yang disebut wool. Nah, contohnya bisa kalian temukan pada domba, alpaka, unta, kasmer, mohair, kelinci, dan vicuna. Nah, yang sudah sering kalian lihat pasti yang akrab-akrab nih, domba, unta, kelinci ya. Unta kalau lihat langsung pasti belum pernah, tapi pasti pernah lihat tadi di televisi atau di internet. Nah, cirinya dia agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalannya tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, dan juga tahan terhadap jamur serta bakteri. Nah, bedanya nih dengan serat dari filamen atau jaringan. Dia cirinya berkilau, kemudian sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya juga tinggi nih, tahan terhadap sinar matahari juga, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, tetapi mudah terbakar. Nah, di sini kelemahannya dia. Kemudian berbau seperti rambut. Kalau terbakar dia berbaunya seperti rambut terbakar. Kemudian bekas pembakarannya berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah untuk dihancurkan. Nah, contoh dari serat dari filamen ini, jaringan ini bisa kalian temukan pada larva ulat sutra yang digunakan untuk membuat kepompong seperti yang Butias jelaskan di awal tadi. Oke, kurang lebih seperti itu materinya. Oke, bagaimana penjelasan singkat dari Butias tadi? Mudah-mudahan kalian semua jelas ya. Oke, yang belum bergabung di Google Classroom Butias, yang sudah Butias share kemarin, silakan untuk segera bergabung karena semua tugas-tugas kalian nanti akan dikumpulkan di Google Classroom tersebut. Jadi akan kelihatan, oh si A yang belum mengumpulkan tugas, oh si B yang telah mengumpulkan tugas, dan lain sebagainya. Jadi silahkan untuk segera bergabung untuk mengetahui segala informasi tugas dari Butias. Kemudian yang terakhir, karena wabah corona ini semakin meningkat, pandemi COVID-19 ini semakin meningkat di Kabupaten Blitar, kita zonanya sudah oranye. Pesan Butias untuk kalian semua kelas 7 A sampai 7G, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tidak usah keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Kalaupun terpaksa untuk keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kemudian kalau sudah sampai rumah, segera ganti pakaian dan mandi. Oke? Tetap semangat belajar dari rumahnya. Sehat selalu, Butias akhiri. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.